Salam penggerak. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang mana di sini telah hadir kita di sini. Ibu Pak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, baik itu guru, kesiswaan maupun sahabat, dan rekan-rekan di sini juga hadir sama guru penggerak, Pak Rojak, Bu Citra, dan juga teman-temanku calon guru penggerak, calon secara otomatis ini, ya, dengan sendirinya akan terangkat, tidak terangkat. Yang satu langkah lagi akan membuka pintu. Ya. Yang kami hormati juga, dan di sini juga hadir mungkin TU Pak Musnawi yang sudah mewakili dalam acara inspirasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini tidak terasa kita itu mengikuti dengan hitungan waktu sudah melangkah ke modul 4 modul 2 akan dijalankan, 1,5 modul lagi. Jadi tidak terasa ini ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih wabil kepada teman-teman di sini yang sudah mendukung ya. Secara tidak langsung saya ponis mendukung, walaupun mendukung secara moral, material, maupun mendukung secara spiritual gitu. Dan juga kepada keluarga saya yang sudah saya abaikan selama dalam waktu kurun 2 bulan, baik itu istri maupun anak saya. Ini saya ucapkan terima kasih, dan seluruhnya orang-orang dekat saya yang tadinya ngobrol dengan saya 1 hari 4 jam, sekarang hanya 15 menit saya tinggalkan. Yang tadinya saya ngobrol di Dondo dan saya tinggalkan semua, bukan karena saya ingin mengabdi, ingin ilmu keguruan saya kembangkan itu sampai di situ. Perjalanan saya sampai menjelang modul 2 ini yang saya hadapi. Apapun hal ini, saya sudah komitmen untuk menjalankan misi saya sebagai guru yang tidak mau saya gantung itu waktunya setelah selesai jadi guru ya, tapi akan terus saya pakai. Walaupun saya tidak jadi kepala sekolah, tidak jadi pengawas, tidak jadi tiga suara, tidak jadi praktek pengajar, tidak jadi fasilitator, tapi tetap guru penggerak. Itu misi yang terakhir saya ya. Jadi apapun itu alasannya ya, karena saya tertarik dengan kegiatan menyentuh sosialnya, bukan menyentuh jabatannya, bukan menyentuh programnya, karena saya sudah sebagai guru tetap memiliki program yang saya kombinasikan dengan program awal dengan program sekarang, tetap saya jalankan itu. Itu hal yang pertama yang pentingnya. Baik, dalam kesempatan kepada moderator ini yang pertama saya akan memaparkan tentang hasil dari kemarin modul 1.4 ini budaya positif. Tapi sebelum itu saya menjalankan 2 hal, yaitu penggalian keyakinan kelas kepada siswa. Yang saya gali adalah siswa kelas 7F. Saya gali keyakinan kelas, maunya Anda itu atau kalian itu apa sih? Ternyata ada keyakinan positif, tapi masih dalam konteks negatif. Salah satu contoh di sini, ini saya membeberkan kalau seandainya tidak ada peraturan, bagaimana kalian itu? Bebas tidak? Mau tidak? Enggak mau ternyata. Mau tidak ada aturan di kelas kalian. Ya mau tidur, mau belajar, tidak mau.
Ternyata di sini anak-anak menulis tidak boleh mengisi rombongan, tidak boleh ngambil pulpen senake, tidak boleh piket, tidak boleh nggak piket, tidak boleh buang sampah di kolong, tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh. Saya luruskan, bahasa tidak boleh saya ganti menjadi positif, yaitu ternyata tidak boleh mengambil pulpen itu kita ganti menjadi saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, itu yang diyakini oleh siswa. Jadi bukan yang diyakini tidak bolehnya. Kamu ngomong tidak boleh, tapi tidak boleh itu maksudnya apa? Ternyata tidak boleh itu saya ingin dihormati Pak, saya ingin selamat Pak. Pertanyaan satu lagi, kenapa kamu pakai helm? Saya takut polisi Pak, saya takut ditilang. Ternyata apa? Yang ada pada dasarnya adalah saya takut jatuh atau keselamatan saya itu. Saya mencari keselamatan Pak. Nah ini yang diyakini oleh siswa, saya inginnya seperti itu. Jadi mematuhi aturan sekolah itu bukan berarti anak-anak itu takut atau tidak boleh, tapi puncak klimaknya adalah anak ini mencari keselamatan ternyata, ingin menghormati ternyata, ingin menghargai ternyata. Kenapa kamu tidak boleh buang sampah di kolong? Ternyata bahasanya jangan tidak boleh, tapi buanglah sampah. Kebersihan sebagian dari iman. Itu secara tidak langsung. Kata-kata tidak boleh saya mulai patahkan dan kikis habis, kita ubah menjadi budaya positif ini. Ini pengantar. Baik, sebelumnya di situ ada video, andai kata tidak ada aturan. Apa jadinya kalau dunia ini tidak ada aturan? Nah, saya terangkan kepada siswa. Bagaimana sih kalau ada aturan? Apakah ada aturan nih, bagaimana nih? Ya. Ternyata ya tidak mau sebenarnya. Karena itu kan cuma terjadi kita selama ini kadang-kadang peraturan sudah terserah. Kalau perjalanan kita dipaksa menurut aturan, kalau di rumah menurut aturan orang tua yang berfungsi. Ini sebenarnya kita peraturan yang boleh kita diskusi atau ini dan apa jadinya tidak ada. Tanpa aturan mungkin orang bakal bebas nanti Polri, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Ada yang bisa bebas untuk orang yang buta nanti. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu penting saja. Ternyata ada yang tidak tertulis norma masyarakat. Selain itu peraturan yang dipengaruhi atau tekanan langsung. Terus badan kita juga bekerja mengikuti aturan-aturan yang disebutkan. Karena kita memakai aturan perubahan lain kita biar update statusnya jelas di orang-orang ini. Dan ya, karena melihat sekeliling selalu ada aturan di setiap sudut hidup. Apa diinginkan Bapak itu misalnya? Oke, mari sama-sama dorong dan berikan karena dunia dengan aturan ada coba doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum awam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu bentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bersaing hidup. Sebenarnya lihat aja kita semua punya aturan sendiri dan setiap individunya jadi bisa bersama. Nah di situ lintas ini saya hanya pengantar saja dengan video poin bahwa aturan itu kadang-kadang bisa dijadikan sebagai hal yang memaksa gitu. Ya, hal yang memaksa. Tapi di dalamnya bagaimana aturan itu di dalamnya ada hal yang tidak ada pikiran untuk memaksa gitu. Nah ini kita yang akan dikaji dari peralihan
peraturan itu menjadi memaksa sehingga tidak dipaksa. Ya. Nah, hasilnya akan dijalankan secara konsisten sama anaknya itu. Itu maksudnya. Kalau misalnya aturan itu kesannya memaksa, ya nanti kita lari ke penghukum, penghargaan gitu. Ini kesannya anak ini tidak konsisten dalam menjalankan aturan. Nah, teori ini yang akan kita bahas di dalam budaya positif ini. Jadi kita memberikan punishment atau hukuman, tapi kesannya tidak memaksa sehingga anak menjalankan aturan itu secara konsisten dan merasa nyaman-nyaman saja. Nah, kita juga sangat penasaran sekali. Saya jadi guru selama 15 tahun ingin mendapatkan teori itu. Selama ini saya merasakan sendiri ketika menghukum anak, ini kok muncul lagi begitu. Saya memberikan mungkin memberikan bentuk misalnya punishment atau penghargaan, hasilnya begitu terus gitu. Nah, saya ingin hal ini bisa dijadikan perubahan untuk dampak yang positif itu. Kemudian yang berikutnya di situ ada tujuan saya di yang pertama di artikel. Nah, ini artikel ya. Pengantar artikel dari ini. Ketika saya memunculkan budaya positif kita melalui proses yaitu keyakinan kelas, yang latar belakangnya adalah satu teknologi, yang kedua budaya positif ini saya penasaran apa sih di sekolah itu, ternyata di sini adalah yang muncul nilai-nilai keyakinan. Stop. Nah, di sini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kodrat alam dan kodrat zaman ini muncul tuh. Namanya tren budaya luar yang tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita, ini tidak terpikir dalam anak ini. Anak-anak kita tidak terpikir apakah tren ini sebagai budaya kita, tidak memikirkan hal itu. Yang penting itu tren. Nah, muncul sebuah budaya positif di sekolah yang akan diterapkan. Ternyata budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, dan bagaimana berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu tujuannya. Jadi 3 hal yang digarisbawahi tentang budaya positif ini. Yang pertama adalah keyakinan-keyakinan, yang kedua kebiasaan yang ada di sekolah itu apa, kemudian menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Salah satu contoh misalnya keyakinan anak ketika tidak keyakinan anak ketika terlambat. Saya tanya itu, ketika anak itu terlambat 3 kali, kamu yakin nggak 3 kali terlambat? Yakin, Pak. Nah, ternyata yang mendasari kamu yakin terlambat untuk berangkat itu apa? Ya karena saya itu kerja, Pak, malamnya. Itu yang mendorong, bukan karena takut. Jadi kenapa kamu tetap berangkat jam 8 selama 3 kali ke sekolah? Tahu kan nanti dihukum ini? Iya. Yang membuat kamu merasa kuat untuk berangkat itu apa? Ternyata satu alasannya. Saya malamnya kerja ngiderno banyu galon. Ini yang menguatkan saya. Nah ini keyakinan anak bekerja karena. Jadi dia tidak takut ketika terlambat karena saya itu kerja. Yang ditakutkan anak adalah ketika anak itu terlambat dengan hal-hal yang istilahnya dengan sengaja itu. Tapi sekarang dengan kerja, berarti anak punya keyakinan itu sebenarnya. Bagaimana pergeseran kerja anak ini dialihkan ke dalam dunia pendidikan itu maksudnya. Jadi kan dorongannya dia kerja, berani apapun itu. Ya dia dan yang kedua karena dia membantu orang tua, merasa saya sudah membantu orang tua dan saya sudah mandiri, akhirnya ada kekuatan mandiri dan tanggung jawab. Saya mencoba untuk meralihkan anak itu supaya berangkat tetap dan kegiatan bekerja tetap. Ini akan muncul keyakinan kelas. Nah, muncul keyakinan kelas yang akan saya dapatkan untuk dijadikan budaya positif di sekolah.
Seperti itu. Salah satu contoh keyakinan. Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan sama anak. Salah satu contoh misalnya kebiasaan bangun pagi, kebiasaan bangun siang. Hal ini bagaimana dikemas dalam perubahan ke positif. Jadi bangun pagi terlambat, bahasa terlambat itu saya harus dialihkan. Bahasa terlambat ini kamu tidak tepat waktu bahasanya, bukan terlambat, bukan dicastik kamu terlambat, nanti selamanya akan terlambat. Tapi hari ini tidak tepat waktu, besok kamu nanti akan tepat waktu. Akhirnya anak punya peluang untuk memenuhi waktu atau disiplin positifnya muncul. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita mungkin akan tidak percaya dengan kata-kata misalnya dilarang, tidak boleh, jangan, stop. Bahasa-bahasa itu dalam budaya positif tidak dipakai. Jangan, dilarang, stop, tidak boleh, nggak boleh. Ya, ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena akan menghantui anak untuk tidak berkembang dan tidak beralih kepada pemikiran atau keyakinan yang akan diubah dalam perubahan karakter anak itu. Itu yang saya ambil, yang saya maknai itu. Kemudian di sini ada penuh hormat dan tanggung jawab. Ini sudah diterapkan di sekolah melalui senyum, sapa, salam dan sopan santun sudah diterapkan sebenarnya. Nah kebiasaan itu sebenarnya dipupuk sudah dari waktu dari rumah, sekolah, pulang lagi ke masjid, ini sudah dipupuk, sudah biasa. Nah hal ini bagaimana dikembangkan dalam hal-hal yang sifatnya tidak waktunya itu tidak terlalu agak panjang gitu maksudnya ya. Jadi agak berdekatan gitu. Misalnya salah satu contoh salim. Nah ketika kan pulang dari kelas itu salim, pulang di depan salim, ke orang tua salim. Nah ini sudah dibudayakan, sudah budaya positif sudah jalan di kita itu. Ini sudah masuk. Nah, lanjut Pak. Yang besarnya saja, terus Pak. Nah ini tindakan. Nah dari segi tahu ya langsung dari tujuan kita dalam budaya positif yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan serta kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah tadi sudah saya membuat kesempatan kelas ya. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah tertera. Ya kita nanti bermuaranya ke situ. Ternyata hasil evaluasi kemarin kita semuanya menuju ke profil pelajar Pancasila. Dari mulai bernalar kritis, kemudian berkebinekaan, gotong royong, semuanya lari ke situ semua. Jadi kita itu sebenarnya permasalahannya sama. Ya, cuman bagaimana cara untuk menyikapi perbedaan itu dalam konteks yang sama itu. Kemudian memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik, memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi, dan meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid ya, untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran selanjutnya. Nah ini ada 10 kalau saya paparkan itu. Kemudian tolak ukurnya adalah mampu membuat kesepakatan. Saya sudah ini sebagai tolak ukur saja ini. Ya, ini baru satu kelas, nanti mencoba beberapa kelas, dari hasil beberapa kelas ini saya serahkan ke ibu-ibu. Saya lihat tujuannya ini. Jadi hasil sekarang itu adalah hasil keyakinan kelas dari tiap-tiap kelas saya sampaikan ke ibu-ibu. Nah kita nanti akan berdiskusi bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti ini dan muncul sebuah kesepakatan baru yang timbul dari sekolah untuk kita terapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Lanjut Pak. Yasin. Nah ini kayak restitusi nih, yang satunya Pak. Enggak, yang satunya ini. Ini
menggali anak yang ada hal-hal yang tidak sesuai di kelasnya itu. Kemudian saya gali melalui bagja nanti. Lanjut Pak. Oh, nah ini testimoninya. Nah, jadi ketika ini tidak ada yang disalahkan ketika pensil hilang, ketika sepatu diambil tidak ada yang disalahkan itu, karena adanya restitusi penggalian pertanyaan kepada anak sehingga anak menyadari bahwa ketika pensil hilang ya karena saya kurang ledor atau apa kurang jadi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Saya ingin 3 pertanyaan itu dijawab oleh beberapa yang ada di sini ya. Terima kasih Bapak Lardina. Saya ingin menanggapi poin nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tahu pengalaman kami di lapangan bahwa ini ada beberapa hal dari sudut pandang bahwa bisa terjadi disiplin kalau misalkan hukumannya itu membuat anak itu sadar. Tetapi kalau misalkan anak itu tidak sadar dengan kesalahannya, bisa terjadi itu butuh proses Pak. Jadi saya masih untuk di sekolah kita itu hukuman masih bisa dipakai. Iya, setuju saya. Terima kasih. Ya, nomor 2, Bu. Hanya 2 jawaban saja antara setuju dan tidak setuju. Nomor 2 di sini pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi tidak melalui mungkin fisik ya. Ya, apakah setuju atau tidak? Ya. Jadi yang pertama setuju. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Wah. Yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ya Pak. Ya, membaca dan membersihkan halaman. Dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini hukuman yang tidak melakukan kekerasan tetapi dengan sesuatu kegiatan yang positif. Gitu, akan mendisiplinkan anak. Sebenarnya untuk satu hukuman ke siswa kita bisa melihat karakter dari masing-masing siswa itu Pak. Ya, jadi karakter atau sifat dari masing-masing siswa. Artinya di sini kita lihat anak-anak itu kan ada yang memang penurut, ada yang memang karena nurut enggak, ada yang juga apa ya? Kalau di sini bisa dikatakan kadang-kadang anak-anak istimewa. Untuk anak-anak yang karakternya mudah kita atur atau masih dalam tahap bukan anak-anak yang nakal, ya Pak ya, dengan memberikan hukuman yang tadi seperti membaca atau hukuman-hukuman yang bukan kekerasan, bisa jadi disiplin Pak, bisa mengubah dia dari disiplin. Dan Pak, yang seperti saya lihat di lapangan, untuk anak-anak yang istimewa, kadang-kadang kita perlu memberikan sanksi atau hukuman yang tetap artinya tidak menggunakan kekerasan sekali, tapi membuat mereka itu jerah gitu. Jerah. Saya sendiri kalau memberikan untuk hukuman anak-anak yang artinya agak-agak agak-agak istimewa, saya kaitkan dengan coba ke ibadah kita. Ya, di samping mereka artinya dikasih sanksi apa, setelah itu baru saya ajak ke
sholat untuk sholat atau sholat duha atau apa dan sebagainya. Jadi boleh aja, tapi sekali lagi untuk anak-anak yang istimewa tetap kita Ada pengecualian. hukuman yang kira-kira membuat jerak mereka gitu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, untuk dua hal yang sudah dijawab. Iya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak? Itu juga kalau setuju tidak setuju seperti itu. Ini terkait disiplin positif ya. Ya. Kalau secara dasar filosofi diajarkan sebenarnya hukuman dan penghargaan itu kan tidak baik juga, karena itu akan memberikan efek yang tidak jangka panjang, atau dalam hal ini jangka panjangnya itu tidak bagus karena tidak merubah dari dalam anak itu sendiri. Jadi kalau secara setuju atau tidak setuju, sebenarnya sih tidak setuju. Ya. Terima kasih. Ya. Berarti tidak setuju ya penghargaan, memberi penghargaan dapat karena bulanan sudah dikaitkan dengan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara ya, tentang karena penghargaan itu bisa dijadikan sebagai penghenti ini juga, penghenti kreativitas juga. Mungkin lebih arahnya lebih tepatnya diarahkan ke bagaimana membangun anak itu supaya terbentuk dalam dirinya, Ya. agar tidak berbuat lagi, tidak terjadi lagi, tetap ada konsekuensi, tapi dalam bentuk bukan hukuman, tapi dari pilihan anak itu sendiri, seperti itu. Ya. Satu lagi dari Ibu Haji Nining, kalau anak diberi hadiah, setuju tidak Bu? Diberi hadiah, setuju tidak Bu? Setuju Bu? Itu adalah penerapan disiplin positif ya. Di sini ada teori menurut Dr. William Geiser ya. Guru ini orang yang paling cerdas. Itu Ibu Hati pertanyaannya. Kenapa? 450 orang ini harus dikuasai satu guru. Karakter anak itu. Ini aslinya. Apakah pertanyaannya kita mampu? Karakter yang berbeda. Saya harus menguasai 400 orang karakter, dan satu orang karakter itu berbeda jelas. Ini harus dikuasai oleh satu guru. Nah sekarang pertanyaannya, dari hal-hal itu yang tadi, yang pertama bahwa kita ini sebagai di 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Makanya saya lari ke 3 hal itu, bahwa guru ini bisa menjadi dikatakan penghukum aja, hanya penghukum yang mana tadi itu akan anak ini ya secara tidak langsung tidak ada perubahan yang konsisten karena penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah melalui teori restitusi ya, sehingga anak tidak membuat rasa bersalah. Bagaimana anak itu membuat rasa bersalah? Jadi kesannya bukan saya itu penghukum. Itu. Yang kedua, guru itu sebagai teman. Nah nanti beda pertanyaannya ketika saya memberikan teori Bagja itu ya, saya beda katanya, ekspresi saya beda lagi. Ketika guru sebagai teman, gaya bicara saya beda lagi kepada anak. Gaya bicara saya karena bukan penghukum, sebagai teman beda lagi. Guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah ini yang saya harus menguasai 5 posisi kontrol saya sebagai guru. Saya harus menguasai atau mengontrol 5 itu sebagai teman, penghukum, pemantau,
Nah ini yang perlu dijelaskan. Kadang-kadang saya mungkin sebelumnya yang sebagai penghukum terus, ya terus terang saya akui. Ya karena apalagi karakter kita, ya mau tidak mau masa sebagai teman gengsi ya. Waduh saya, enak ini ngobrol apa saya gengsi. Pasti saya ngomong. Nah sekarang saya belajar budaya positif dituntut sebagai teman. Ini saya tugas sangat berat sekali saya, karena saya harus beradaptasi lagi. Yang tadinya saya, masa jadi teman, gimana ya? Agak ini saya juga. Cuma saya sedikit-sedikit mencoba, walaupun proses yang panjang. Saya akui saya juga belum sampai ke situ, Bu. Ratnawati mungkin yang sudah mendalami ya, tapi saya belum. Sangat berat sekali posisi sebagai teman. Saya masih penghukum, saya akui masih penghukum sekarang. Tapi saya mencoba untuk minimalnya manajer saya, sebagai manajer minimalnya. Nah ini nanti dikaitkan dengan pertanyaan tadi, Bu. Jadi disiplin, apa namanya tadi? Yang pertama Pak Ji, tidak setuju ya Pak Ji ya? Setuju ya yang tadi bisa mendisiplinkannya dengan dihukum itu. Karena saya sebagai masih penghukum. Saya juga setuju karena saya penghukum. Posisi saya padahal tadi sudah dikatakan sama Bu Ratnawati. Nah sekarang saya belajar budaya positif dituntut sebagai teman. Ini saya tugas sangat berat sekali saya, karena saya harus beradaptasi lagi. Yang tadinya saya, masa jadi teman, gimana ya? Agak ini saya juga. Cuma saya sedikit-sedikit mencoba, walaupun proses yang panjang. Saya akui saya juga belum sampai ke situ, Bu. Ratnawati mungkin yang sudah mendalami ya, tapi saya belum. Sangat berat sekali posisi sebagai teman. Saya masih penghukum, saya akui masih penghukum sekarang. Tapi saya mencoba untuk minimalnya manajer saya, sebagai manajer minimalnya. Nah ini nanti dikaitkan dengan pertanyaan tadi, Bu. Jadi disiplin, apa namanya tadi? Yang pertama Pak Ji, tidak setuju ya Pak Ji ya? Setuju ya yang tadi bisa mendisiplinkannya dengan dihukum itu. Karena saya sebagai masih penghukum. Saya juga setuju karena saya penghukum. Posisi saya padahal tadi sudah dikatakan sama Bu Ratnawati sesuai dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun bukan menuntut bukan menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini, tapi menuntun. Yang namanya dituntut itu ya kalah terus gitu. Nggak bisa saya ya lemah, stabil itu, nyerah itu. Tapi hal ini yang terjadi. Nah kemudian di sini dari tiga ini saya sudah menjalankan segitiga restitusi melalui dari Bagja ini, menstabilkan anak ketika marah-marah datang untuk karena pulpennya itu hilang, ada bukunya ada yang nyobek, yang nyalakan itu seluruh temannya, salah semua. Dia tidak menyadari bahwa bukunya ini disobek sama teman akrabnya, bukan sengaja meminta tapi tidak izin. Nah kita ada namanya menstabilkan identitas dulu, kemudian divalidasi, proses panjang, menanyakan keyakinannya. Kamu yakin dengan hal itu? Yakin ketika kenapa marahnya ketika bukunya disobek, marahnya sangat besar, sedangkan setelah disobek itu buku kamu kan masih ada, masih bisa nulis lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan itu sehingga anak menyadari, ada keyakinan, oh ya, kenapa kamu taruh bukunya misalnya di atas meja? Kenapa punya tas tidak dipakai untuk dimasukkan? Kenapa ini pertanyaan itu? Sehingga anak merasa yakin bahwa saya ini memang ya ada rasa untuk bersalah itu. Jadi saya bersalah sendiri, yang tadinya menyalahkan teman-teman setelahnya, akhirnya merasa bersalah sendiri. Akhirnya ketika merasa bersalah sendiri, anak-anak merasa yakin bahwa saya harus mengulangi hal yang perubahan yang positif lagi. Maksudnya seperti itu, Bu. Jadi selama ini mungkin saya, kamu siapa yang ngobek? Si A, kamu si A. Kamu ngobek buku ya? Iya Pak, salah kamu itu. Nah, ini selama ini saya begitu.
Akhirnya ini kontrol saya membuat pertanyaan melalui teori baca. Ini proses itu. Ini prosesnya panjang sekali. Saya juga satu orang nangani berapa menit, berapa orang, mungkin nggak kepikirkan. Makanya saya masih penyesuaian dengan keadaan tadi yang dikatakan Ibu Ati, keadaan lingkungan yang ada di sekitar sini. Masih menyesuaikan, belum sepenuhnya perubahan itu total. Kita sedikit-sedikit tapi yang sesuai. Tidak semuanya kita ubah semua, tidak mungkin dan proses yang panjang. Walaupun saya guru penggerak, tapi saya tidak mungkin hal ini akan seluruhnya. Tetap hal-hal yang kiranya masih bisa jalankan seperti itu. Karena kita melihat karakter, geografis dan lingkungan warga kita. Kemudian setelah melalui segitiga baru kita akan menemukan 5. Ternyata kita juga memanjang 5 kebutuhan manusia. Ya. Yang pertama, kita itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ternyata anak ini ingin bertahan hidup, ingin bersekolah di sini. Nah ini modalnya ini. Ternyata anak ini ingin menguasai, penguasaan ingin mendapat nilai bagus, penguasaan ingin menguasai mata pelajaran itu. Kemudian ternyata anak ini ingin kasih sayang dan rasa diterima sebenarnya. Saya pakai topi ini ingin diterima sebenarnya. Saya rambutnya ini ingin diterima. Cuman ini penerapannya ya. Jadi rasa menerima bukan ingin menantang sebenarnya. Karena kita 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pasti sudah jelas ini. Ingin senang, ingin bebas itu. Seperti itu. Nah kita menyoroti dari itu, kita kaitkan dengan dunia kita yaitu sebagai pendidik. Bagaimana anak ini, kamu kan masih bertahan di sekolah, bagaimana pindah di terbuka? Kan bertahan, nggak mau kok, saya ingin bertahan. Nah ini bertahan itu masuk saya. Penguasaan ingin menguasai mata pelajaran. Ini tanya apa? Tapi masih bagaimana caranya menguasainya? Nah 5 ini pasti akan terjadi di kita. Nah kemudian di sini kita juga tidak boleh ada istilah model berpikir menang kalah, tapi menang kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita harus sadar bahwa pandangan orang lain itu berbeda. Saya juga mulai sadar, tapi perbedaan itu seperti dalam lagu Pelajar Pancasila, perbedaan adalah sebuah keberagaman. Gitu. Lanjut Pak. Ini tentang tadi, sehingga kembali ke tadi terus. Nah, sudah ini terus penghukum, terus motivasi terus. Lanjut. Nah, ini stop. Ini Pak tadi. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kita ini karena diberi penghargaan itu merasa dihukum, sehingga harus mempertahankan itu. Pengaruh jangka pendeknya ada, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Mohon barangkali ada satu yang bisa disorot ini. Ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alpicon, bukan menurut Warkina. Mohon maaf, jadi jangan salahkan saya. Menurut Alpicon, ya, bukan menurut Warkina nih. Saya hanya membacakan, jadi jangan sampai saya masuk ke dalam dunia. Wah ini itu akhirnya dampaknya saya. Ini kita mencoba sebagai guru, kita kan mencari keyakinan sekolah, bukan kelas lagi, sekolah kita. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang, bahwa dihukum dengan hadiah itu akan berpengaruh jangka pendek apa jangka panjang. Pertanyaan singkat saya, banyak orang mengatakan pengaruh jangka pendek. Tapi nyatanya ada yang karena gara-gara orang itu juara jangka
Ada. Nah, sehingga ini masih relatif. Nah, kemudian penghargaan itu seperti apa dulu konteksnya? Kalau misalnya ada tuntutan, nih kamu harus tetap juara. Bahasa guru adalah meningkatkanlah prestasimu. Bukan kamu harus tetap jadi juara, beda. Bahasa guru saya ketika di deskripsi rapor, tingkatkan prestasimu. Bukan disuruh, yang memberatkan adalah mempertahankan prestasimu. Berat ini harus bertahan. Tapi tingkatkan, berat juga, tapi bahasa meningkatkan. Nah ini bukan bahasa kamu tetap juara, tidak ya. Kajian itu sudah dibenarkan, memang seperti itu di dalam penulisan deskripsi penilaian meningkatkan, gitu, ada istilah meningkatkan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah letak tidak efektifnya di mana? Satu, kalau penghargaannya itu dalam bentuk yang sifatnya orang menganggap bahwa penghargaan itu juara, piala, piagam. Ternyata sebutan namanya penghargaan itu, terima kasih Pak Soid, waduh kemarin sudah memberikan apa? Itu ternyata penghargaan, ada penghargaan eksternal dan internal. Waduh, jempol itu penghargaan ternyata. Jadi orang berasumsi bahwa penghargaan itu piala, piagam, trofi, uang, apapun. Ternyata hanya jempol, hanya kemarin saya ucapkan selamat ini. Jadi ada penghargaan secara setiap hari kita laksanakan kepada siswa. Waduh rambutnya luar biasa. Waduh sepatu, waduh tulisannya, waduh matanya, waduh ini apresiasi itu bertumpuk-tumpuk ternyata. Kita harus setiap hari ngomong begitu. Ini adalah apresiasi secara dari diri. Nah kalau penghargaan tidak efektif, ya kalau tadi itu saya penghargaannya sifatnya apa-apa juara itu. Nah mungkin seperti itu. Mbak si Anto, Andi atau Budi, tapi ini bergantian dan pengakuan itu harus konsisten. Bukan besoknya karena tidak melanggar akhirnya anak tidak didiamkan. Jadi melanggar atau tidak melanggar tetap ini konsisten, kita beri pengakuan. Yang melanggar kita beri pengakuan, yang tidak melanggar kita beri pengakuan, dan yang fokus pada proses kita untuk mengapresiasi. Nah itu. Terus tindakan guru. Nah ini ada dua antara hukuman dan konsekuensi. Satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang konsekuensi bagaimana? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Jadi di sini ternyata ada dua perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ini hampir sama. Nah sekarang apa sih yang membedakan antara konsekuensi dan hukuman? Lanjut lagi. Nah di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek tadi. Nah sekarang dari guru kita lebih banyak harus memberikan konsekuensi ternyata daripada hukuman, karena di sini banyak ada nilai plusnya, nilai perubahannya. Kalau paksaan, kalau hukuman itu bentuknya paksaan, kalau konsekuensi stimulus, ada respon dan tanggapan itu anaknya. Ya, jadi tidak langsung kenapa kamu dorong? Ya Pak, nanti besoknya ada respon stimulus untuk perbaikan. Kemudian marah atau bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Nah ini time out ya. Ini kalau konsekuensi. Jadi kita lebih condong ke konsekuensi daripada hukuman ini. Tapi hampir sama sebenarnya. Ya, tapi kita bagaimana menuju ke konsekuensi tadi. Ya lanjut aja.
Nah sekarang restitusi, lanjut saja restitusi. Nah ini juga nah nanti ini nih muncul. Nah ternyata konsekuensi juga lebih ke restitusi lagi. Tingkatannya adalah lebih tinggi. Restitusi, disiplin konsekuensi, disiplin restitusi. Jadi kita nanti ke restitusi. Ujung terakhirnya itu. Apa sih restitusi? Kalau boleh dibilang hal yang tadinya salah bisa ada perbaikan untuk pembenaran, artinya pemutihan. Nah, restitusi perbaikan menuju ke, jadi anak ini tidak divonis untuk salah terus dan ternyata diberi peluang, bisa dijadikan anak ini berubah ke positif. Nah, terus ini jadi tidak nyaman murid anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid. Ini lebih tinggi lagi, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, masalah terpecahkan. Jadi sekarang nanti yang kita munculkan adalah disiplin restitusi. Nah inilah yang dikatakan disiplin positif. Ini adalah restitusi. Ini terakhirnya. Lanjut lagi. Jadi nanti anak ini bukan menghormati aturan sekolah, tapi menghormati apa tadi? Ini yang terakhir. Murid atau anak menghormati aturan, tapi menghormati diri dan orang lain. Bukan menghormati diri dan orang lain. Nah ini akan terbangun dari keyakinan. Tingkatan yang tertingginya, Pak. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah kita restitusi lah yang dijadikan budaya positif di sekolah kita dan yang sudah saya pelajari itu, dan akan dikembangkan sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan yang ada atau melihat kultur budaya yang ada di sekolah kita. Apa sih restitusi? Satu, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, kemudian karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini adalah tingkatan yang tertinggi dari ciri-ciri restitusi. Intinya menebus kesalahan. Lanjut terus. Nah ini tadi sudah saya contohkan mengapa kita harus menggunakan helm jika mengendarai roda 2. Pertanyaannya bukan ditilang tapi keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Disiplin. Jadi karena hal-hal itu. Nah ini lanjut terus. Nah ini yang akan menjadi kekuatan saya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, lanjut Pak Erik. Ada istilah datang tepat waktu, aktif dalam belajar. Dan ini yang terakhir kita menggunakan stability dan ini tampak seperti terdengar misalnya. Ini langsung aja terdengar misalnya suara satu orang berbicara, yuk bantu yuk kita bantu, berarti kan terdengar. Ada suara, ayo kita gotong-gotong, Pak Guru itu dibantu yuk, ini berarti sudah muncul positif. Kita itu menyimpulkan dari situ. Kita lagi duduk di dalam kelas, lagi diam, ada anak malah sepenuh bocok anak, wah berarti anak kita sudah pemikiran positif. Ini terdengar. Nah terlihatnya lagi lihat sampah, lagi ada temannya yang sakit di digendong atau misalnya ngasih minum, ada yang memberikan lagi makan, ini minta enggak. Nah ini oh ya udah di jalan. Konten positif ternyata banyak sekali. Makanya kita sebagai guru tidak merasa bahwa kita itu divonis dengan hal-hal negatif.
ternyata saya melihat anak lagi berbagi makanan, temannya jatuh ditolong, mendengar suara tidak, memang ada suara kasar ada, tapi terdengar juga, langsung bocokan dulu sana, wah itu sepatu, dipokok di bawah, ayo kita bareng-bareng. Nah ini masih terdengar, terlihat. Berarti kita masih ada harapan untuk merubah anak-anak kita yang perubahan yang positif gitu. Ini yang menjadi kekuatan saya sebagai guru tanpa lelah, misalnya tanpa bosan-bosannya kepada siswa yang berbuat hal-hal yang menyalahi aturan. Kemudian berperilaku sudah jelas. Kamu dengan guru tidak ada yang buruk, ya buruk seperti ini. Pasti senyum kan, saling apa ini sudah berbuat positif berarti. Dan ini kalau saya lihat di sekolah ya hampir 50% sudah berbuat positif, 50%. Nah kita tinggal menggarap 50%. Ini sudah terlihat semua sebenarnya anak-anak kita itu. Ini ya saling, senyum, ini. Ya memang ada lagi, nah ini kan 50. Kita sudah punya modal 50%. Tinggal bagaimana membentuk yang minimalnya 20% atau 10% untuk merubah hal positif ini. Tapi modal positif sudah ada di SMP kita. Masih terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terdengar, terlihat, berperilaku menurut tabel Y. Itu restitusi itu adalah kita bagaimana membuat kesalahan tapi dijadikan membuat kesalahan tapi kita akan ada pintu untuk merubah kesalahan itu yang tingkatan yang tertinggi setelah hukuman, konsekuensi, restitusi. Di guru penggerak ini kita sedang menggarap restitusi. Ya, kalau tidak percaya tanya kepada Bu Rahmati, Bu Susi, Murati. Iya, yang ada di sini, yang lainnya sih nggak ada di sini. Dan saya tadi dari pertama semuanya di sini adalah calon guru penggerak dan guru penggerak. Tidak ada yang bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semuanya adalah merdeka belajar semua. Jadi semuanya satu tujuan kita itu, cuman beda tempat mungkin. Ada yang di CPG, ada yang di KMN, ada yang di CGP, ada yang kursus dewek. Ya, ada yang kursus dewek lewat pembelajaran. Jadi kita ini merdeka belajar menuju merdeka belajar semua. Cuman beda ruang, ada yang ruang ini, ruang ini, ruang ini. Dan satu hal yang saya dapatkan dari CGP adalah kebersamaannya yang terus menjiwai, sehingga saya dibawa ke masa SMA, masa anak-anak, masa usia sekolah. Mudah-mudahan usia saya, walaupun fisik saya ini kulit keriput gigi ini, tapi angka bukan menutupi segalanya. Angka tetap angka. Artinya kita tidak terpengaruh dengan fisik, tapi angka saya masih terpengaruh. Itu saja. Mohon maaf atas yang singkat, barangkali dalam hal ini banyak kekurangan, tapi inilah baru separuh modul yang saya pelajari, dan masih banyak mungkin hal-hal yang saya juga sama-sama belajar. Dan yang hadir di sini bukan berarti kita di sini saya yang berdiri di sini itu paling hebat, walaupun gelar saya MPD, tapi masih sekolah juga. Walaupun gelar saya ini, tapi tidak ada artinya buat rekan-rekan di guru ini, karena di sini hanya praktek. Ya, kecuali saya di luar, orang merasa segan di saya. Wah, Pak Warmina MPD. Tapi ketika saya hadir di dunia pendidikan, tidak ada apa-apanya ketika gelar itu disampaikan. Makanya saya kalau di dunia pendidikan, ya unsurnya di dunia luar saja yang saya tulis gelarnya. Gitu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bersama saya selama 1 jam ya. Dan semoga ilmu yang saya tularkan bukan dari saya, tapi dari hasil pembelajaran yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Soed Kom. Waalaikumsalam. Nama saya Sarah, saya dari kelas 9A. Setelah
mata pelajaran bahasa Indonesia, saya akan lebih menjaga barang milik saya, dan apabila ada teman yang seperti itu lagi, saya akan memaafkan mereka asalkan tidak diulangi lagi. Semoga kedepannya tidak ada hal-hal seperti itu lagi. Terima kasih.